Pulau Paskah. Kita mulai dengan cerita yang mungkin sudah familiar. Kalau ngomongin Chile, tempat ikonik pertama yang muncul di kepala pasti Pulau Paskah. Di seluruh pulau ini bertebaran puluhan patung raksasa yang namanya Moai. Patung-patung aneh ini jadi salah satu alasan kenapa Pulau Paskah terkenal di seluruh dunia. Moai punya tinggi sekitar 2 meter sampai 20 meter dengan badan yang panjang lengan yang nggak biasa panjangnya bersilang di perut. Mukanya kotak hidungnya menonjol, rahangnya tajam, dan bibirnya rapat. Khususnya di area Ahu Tongariki ada 15 patung Moai yang berdiri berjajar rapi di hamparan rumput hijau menghadap ke laut dan sekarang sudah direstorasi supaya bisa dinikmati pengunjung. Pemandangan matahari terbit dari sini itu salah satu momen paling menyentuh yang nggak bisa kamu rasain di tempat lain di Chile. Tapi ingat wajib banget kamu datang bareng pemandu lokal ya. Pulau ini dipercaya jadi tempat bersemayam roh-roh kuno dan legenda misterius dan kalau kamu melanggar aturan para leluhur, bisa-bisa dapat reaksi keras dari warga setempat. Tahun baruan bareng orang meninggal. Bukan di rumah yang hangat atau jalanan yang ramai di Chile, kalau mau tahun baruan kamu harus pergi ke kuburan. Karena di sanalah semua orang berkumpul. Tradisi tahun baru di Chile ini dianggap salah satu yang paling aneh di dunia. Karena jarang banget ada negara lain yang merayakan tahun baru bareng orang yang sudah meninggal. Jadi setiap malam pergantian tahun, warga Talca Chile ramai-ramai datang ke kuburan bareng keluarga, mengenang orang terkasih dan menyambut tahun baru. Mereka bawa makanan dan minuman piknik, di kuburan nyalain lilin dan menghias makam keluarga dengan hikmat. Mereka percaya kalau setiap tahun di hari itu, anggota keluarga yang sudah meninggal itu nungguin mereka di kuburan dan malam tahun baru itu jadi momen buat menghangatkan makam yang dingin dan memulai tahun baru bareng-bareng. Mereka nggak cuma tukeran ucapan selamat tahun baru antar sesama, tapi juga ngobrol sama yang sudah meninggal. Mereka yakin banget kalau arwah anggota keluarga yang sudah tiada itu bisa mendengar dan paham cerita mereka. Tradisi yang mungkin terasa sedikit seram ini sebenarnya punya sisi kemanusiaan yang dalam banget dan bikin banyak turis dari dalam maupun luar negeri penasaran. Mungkin ada yang merinding ngelihat tradisi ini, tapi sampai sekarang ribuan orang tetap datang ke kuburan setiap tahun baru buat merasakan momen unik ini. Kalau kamu cukup berani ikut acara tahun baru spesial bareng warga lokal di Talca ini, pasti bakal jadi kenangan yang nggak terlupakan. Aturan berperilaku di tempat umum. Oke, kita tinggalkan dulu Pulau Paskah dan kuburan-kuburan yang bikin merinding tadi. Sekarang kita terbang ke ibu kota Chile, Santiago. Hal pertama yang perlu diingat di kota ini adalah aturan etiket di tempat umum. Di Chile, ngomong terlalu keras di tempat umum atau di restoran itu dianggap nggak sopan. Kalau nguap, kamu harus tutup mulut pakai tangan dan kalau masuk ke dalam ruangan kayak restoran mal atau gereja melepas topi atau kacamata hitam itu bentuk kesopanan. Selain itu, nggak ada yang boleh nunjuk pakai jari telunjuk. Nunjuk orang atau benda pakai jari itu dianggap sangat nggak sopan. Terus ada juga gestur mengusap dagu dengan tangan, itu artinya saya nggak peduli. Jadi orang yang berpendidikan nggak bakal lakuin ini. Nah, salah satu tindakan paling tabu itu mengangkat telapak tangan kiri, terus digebuk pakai kepalan tangan kanan. Ini gestur yang sangat agresif dan kasar, dan kalau kamu lakuin ini di tempat umum, di depan polisi bisa-bisa kamu ditangkap karena melanggar ketertiban umum. Chile punya banyak banget aturan perilaku yang harus ditaati dan hukumnya juga lumayan ketat. Jadi susah banget buat liburan tanpa bikin kesalahan. Makanya kalau mau ke sini mending ditemenin pemandu lokal biar nggak ada kejadian canggung atau masalah karena perilaku yang kurang pas. Negara tanpa jas hujan. Kalau kamu ke ibu kota Chile, ada satu barang yang kamu nggak bakal nemuin jas hujan. Ternyata Santiago itu kota besar dengan sekitar 6,2 juta penduduk terletak di lembah yang dikelilingi pegunungan sekitar 100 km dari Samudra Pasifik. Kota ini punya iklim yang umumnya sedang, tapi anehnya jumlah hari hujan dalam setahun itu nggak sampai 10 hari. Jadi konsep jas hujan itu nyaris nggak ada buat penduduk kota ini.
Sepanjang 365 hari setahun, kamu bisa jalan-jalan tanpa perlu khawatir soal cuaca. Dan kenyataannya jarang banget ketemu hujan karena rata-rata curah hujan tahunan cuma sekitar 10 hari. Makanya kalau kesini lebih pintar siapin tabir surya buat ngelawan matahari daripada siap-siap buat hujan. Tapi kalau kamu kebetulan ketemu hujan di kota ini, kamu bakal lihat pemandangan yang lumayan unik. Setelah hujan reda, daun-daun kuning berguguran di jalanan bikin suasana jadi romantis dan sendu kayak di film. Tapi di balik pemandangan indah ini ada kelemahan ibu kota Santiago. Karena curah hujannya dikit, pentingnya sistem drainase. Jadi kurang diperhatikan, akibatnya cuma sedikit hujan aja bisa bikin jalanan kebanjiran. Rumah-rumah juga kurang siap buat ngadepin banjir, apalagi apartemen di lantai atas, kadang bisa kemasukan air hujan. Tapi ya warga lokal kayaknya nggak terlalu pusing soalnya kayak yang sudah dibilang hujan kayak gitu, cuma terjadi 1 atau 2 kali setahun. Surga anggur. Mungkin kamu mikirnya sentra produksi anggur terkenal itu di Eropa, tapi negara yang paling diidam-idamkan sama pecinta anggur sejati itu Chile. Chile ini negara produsen anggur paling penting di Amerika Selatan dan dijuluki sebagai surga anggur di dunia. Chilean Image Foundation pernah bikin survei internasional buat tahu negara ini terkenal karena produk khas apa, dan hasilnya jelas ya, anggur premium yang diproduksi di negara ini nggak diekspor ke luar negeri, jadi kamu harus datang langsung ke Chile baru bisa ngerasain rasa aslinya. Artinya cara terbaik buat menikmati anggur dari negara ini ya datang dan cicipin langsung. Chile membentang sepanjang 4.300 km dari utara ke selatan, diapit antara Samudra Pasifik dan Pegunungan Andes. Karakteristik geografis ini cocok banget buat menanam anggur. Meskipun lebarnya cuma sekitar 100 km, iklimnya itu beragam banget dari timur ke barat, bukan cuma dari utara ke selatan. Sisi Pasifik dapat angin sejuk berkat arus Humboldt yang bagus buat pesisir dan kebun anggur. Sedangkan di pedalaman pegunungan, bantu jaga iklim tetap hangat dan kering. Apalagi kalau kamu mampir ke lembah Casablanca yang terletak di sebelah barat ibu kota kamu, bakal bisa nyicipin anggur Sauvignon Blanc yang manis dan segar. Musim panen anggur itu tiap tahun di bulan Maret dan April, dan selama waktu ini festival anggur yang penuh warna juga diadain buat ngerayain panen. Suasananya pasti seru banget yang bisa kamu nikmati sepuasnya. Tanah gempa bumi. Kalau gempa bumi terjadi, kebanyakan orang pasti panik dan cari tempat berlindung. Tapi kalau kamu ke Chile, kamu bakal gampang banget ngelihat warga lokalnya hampir nggak panik sama sekali meski tanah bergetar hebat. Ini bukan hal aneh soalnya Chile itu terletak di batas lempeng tektonik bumi, dan rumah-rumah bergetar seminggu sekali tuh hal yang biasa banget di sini. Gempa bumi dengan magnitudo 6 sampai 6,5. Skala Richter itu dianggap wajar dan baru disebut gempa besar kalau kekuatannya lebih dari 7 skala Richter. Gempa bumi terakhir yang bikin warga Chile geger itu terjadi pada malam 16 September 2015. Gempa ini berkekuatan 8,4 skala Richter, jadi gempa terkuat dalam 10 tahun terakhir, dan peringatan tsunami dikeluarkan di hampir semua wilayah pesisir. Setelah gempa utama, ada sampai 30 kali gempa susulan dengan rata-rata magnitudo 6,4 skala Richter yang berlanjut sampai keesokan paginya, dan ini tercatat sebagai gempa terkuat nomor 5 dalam 50 tahun terakhir. Namun, Chile dinilai sebagai salah satu negara dengan persiapan gempa bumi terbaik di dunia. Standar prioritas utama saat membangun gedung itu ya kemampuan tahan gempa. Seluruh negara ini membentang di sepanjang garis pantai 4.300 km dengan banyak jalur evakuasi tsunami yang sudah dibangun, dan anak-anak diajari cara menghadapi gempa sejak kecil banget. Hasilnya gempa bumi ini cuma menyebabkan 18 korban jiwa, bandingkan sama gempa berkekuatan 7,8 dan 7,3 skala Richter yang terjadi di Nepal pada 12 Mei. Di tahun yang sama, yang bikin 8.000 orang meninggal dan banyak desa serta kota hancur, kita bisa lihat jelas banget
kemampuan respons gempa Chile yang luar biasa. Tempat paling kering di bumi. Kalau kamu mikir tempat paling kering di dunia itu Gurun Sahara atau Gurun Gobi, kamu perlu mikir ulang. Ternyata ada gurun kecil di Chile yang dikenal sebagai area paling kering di bumi, saking keringnya kaktus saja nggak bisa hidup di sana. Gurun itu namanya Gurun Atacama, membentang di utara Chile dan sebagian kecil Peru. Tempat ini terkenal dengan topografinya yang unik, terdiri dari pegunungan berbatu gunung berapi dan gundukan pasir yang luas. Gurun Atacama terletak di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dan punya luas total 18.000 km persegi. Atacama ini salah satu area dengan lingkungan paling ekstrem di bumi. Menurut analisis para ilmuwan dari tahun 1570 sampai 1971, area ini hampir nggak ada hujan selama sekitar 400 tahun. Faktanya beberapa area gurun ini saking keringnya belum pernah ada hujan dalam sejarah. Tapi nggak semua gurun punya iklim yang sama ya. Beberapa area punya curah hujan yang relatif lebih banyak, jadi membentuk ekosistem yang beragam. Curah hujan rata-rata tahunan, Gurun Atacama cuma beberapa milimeter, dan area kayak Iquique sama Arica itu cuma dapat sekitar 3 mm hujan tiap tahun. Topografinya juga menarik karena mirip banget sama permukaan Mars. Makanya Gurun Atacama juga dipakai NASA buat menguji peralatan dan robot penjelajah Mars. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal geologi nunjukin kalau jejak tabrakan meteor sekitar 12.000 tahun lalu juga ditemukan di sini, dan benturan kuat itu menghasilkan pecahan kaca silika yang tersisa sampai sekarang. Kalau kamu pengen punya foto yang super realistis, gurun ini bakal jadi tempat paling keren yang bakal kasih pemandangan yang nggak terlupakan. Gletser tak berujung. Chile itu benar-benar negara yang diberkahi alam. Penduduknya bisa nikmatin pemandangan alam yang luar biasa bikin terpukau kayak Gletser San Rafael. Dengan panjang lebih dari 4 km dan tinggi yang menjulang di atas permukaan air sampai 70 meter, gletser raksasa ini kayak karya seni alami yang muncul di depan matamu. Buat sampai ke Gletser San Rafael, kamu harus naik kapal ngelewatin fjord-fjord yang berliku dan rumit. Area fjord ini terkenal dengan jalur-jalurnya yang kayak labirin di wilayah Aisen. Kapal bakal melaju di kanal-kanal sempit, dikelilingi tebing-tebing rendah, dan tanaman-tanaman aneh, kadang-kadang juga ketemu kawanan singa laut yang unik. Perjalanannya sendiri itu sudah jadi pengalaman yang bikin kamu merasakan dalam banget keindahan alam dan memperluas pandangan tentang wilayah ini. Pas sampai di Gletser San Rafael, kapal tur bakal jaga jarak aman, tapi kamu juga punya kesempatan buat lebih dekat pakai perahu karet bermesin. Tapi nggak bisa terlalu dekat ya, soalnya bongkahan es raksasa sering banget jatuh ke permukaan air dengan suara keras bikin ombak berbahaya yang bisa nyaret perahu. Negara mural. Saat kamu jalan-jalan di Chile, ada satu hal yang pasti, setiap foto yang kamu ambil pasti ada muralnya sebagai latar belakang. Soalnya hampir setiap kota di Chile itu penuh banget sama mural warna-warni yang cerah. Orang Chile itu suka banget melukis mural mereka hias bagian luar rumah dan balkon dengan warna-warni ceria. Khususnya Valparaiso ini dianggap kota dengan seni grafiti yang paling indah dan paling sistematis. Setiap tahun makin banyak turis internasional yang datang ke kota ini buat ngelihat labirin kota yang penuh warna di lereng bukit yang menghadap Samudra Pasifik. Valparaiso sekitar 120 km di barat Laut Santiago itu kota terbesar kedua dan ibu kota administrasi terbesar ketiga di Chile berdasarkan populasi. Sejak tahun 1990, Kongres juga sudah pindah ke sini menjadikannya kota yang penting secara politik. Valparaiso dijuluki sebagai ibu kota budaya Chile dan salah satu pelabuhan terpenting di Pasifik Selatan. Sebelum ada terusan Panama, semua kapal yang bolak-balik antara Samudra Atlantik dan Pasifik harus berlabuh di sini melewati Selat Magellan dan Horn. Makanya kota pelabuhan ini pernah ngalamin masa keemasan. Dulu, imigran dari berbagai negara Eropa kayak Inggris, Jerman, Italia, Spanyol
Berkumpul di sini bikin kota ini jadi beragam budaya kuliner dan arsitekturnya. Hasilnya, Valparaiso membentuk permukiman dengan suasana unik dan diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia pada tahun 2003. Kota hantu yang bikin merinding. Mungkin sulit dipercaya, tapi Chile punya 2 kota hantu yang bikin merinding dan diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia, Humberstone dan Santa Laura yang ada di Gurun Atacama. Kedua kota ini jadi bukti nyata keberadaan komunitas yang berkembang pesat di awal abad 19. Dulu banyak banget pekerja yang datang ke sini buat ngembangin tambang nitrat dan kalium nitrat terbesar di dunia. Bubuk putih ini yang dipakai buat bubuk mesiu, pupuk kimia, dan obat-obatan harganya saking berharganya sampai dijuluki emas putih. Tapi setelah Perang Dunia I, pas senyawa pengganti mulai dikembangkan industri kalium nitrat ini, langsung anjlok dan banyak kota di Gurun Atacama akhirnya ditinggalkan. Setelah penduduknya pergi waktu di Humberstone dan Santa Laura kayak berhenti dalam keheningan. Pengunjung masih bisa ngelihat rumah-rumah yang pelan-pelan rusak dengan perabotan dan barang pribadi yang masih tersisa. Tempat ini cuma ninggalin jejak waktu, kadang cuma ada rombongan turis yang lewat, sisanya sebagian besar sunyi senyap, jarang kelihatan orang. Siang hari, matahari membakar, tapi siapapun yang tinggal di sini bisa merasakan hawa dingin yang susah dijelaskan. Bahkan orang paling berani sekalipun susah bikin keputusan buat tinggal di tempat ini karena suasana horor yang menyelimuti seluruh area. Larangan kantong plastik. Kalau kamu ke Chile, jangan pernah bawa kantong plastik buat belanja ya. Kalau nekat, kamu bisa kena denda yang gede banget. Chile sudah resmi melarang total penggunaan kantong plastik sekali pakai. Toko kelontong dan restoran dikasih waktu 3 tahun buat beralih ke bahan yang ramah lingkungan. Faktanya, Chile sudah ngeluarin undang-undang daur ulang dan tanggung jawab produsen sejak tahun 2016 buat mendaur ulang sampah kayak ban kaca sama kertas. Terus, di tahun 2018, penggunaan kantong plastik sekali pakai di sektor transportasi komersial sudah dilarang, dan setelah itu hukumnya makin diperketat dan dibikin lebih ketat lagi. Alasan Chile ngambil langkah-langkah ini karena sampai tahun 2018 jumlah sampah negara ini ada di urutan kedua di seluruh Amerika Latin. Apalagi Chile punya garis pantai sepanjang 4.000 km di sepanjang Samudra Pasifik, tempat keanekaragaman hayati terancam. Di tengah krisis polusi lingkungan kayak gini, pemerintah ngerasa perlu ada peraturan yang lebih kuat. Khususnya sampah laut yang hanyut dari tempat pembuangan sampah raksasa di Pasifik sering banget numpuk di pantai Chile. Ini nggak cuma ngancam biota laut, tapi juga ngasih dampak serius buat manusia. Akhir-akhir ini, mikroplastik makin nyemarin banyak sumber air, bikin air bersih yang kita minum aja nggak bisa dijamin keamanannya. Pernikahan sesama jenis. Kalau disuruh nyebut negara terbaik buat para LGBTQ+, tinggal Chile mungkin kandidat paling kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, hak-hak orang gay, biseksual, dan transgender, termasuk pernikahan sesama jenis, sudah ngalamin kemajuan pesat di Chile. Meskipun masih ada beberapa hambatan hukum dan sosial, tapi mereka hampir dapat perlindungan hukum yang setara dengan orang heteroseksual. Di Chile, hubungan seksual sesama jenis dan lawan jenis sama-sama legal. Khususnya sejak tanggal 22 Oktober 2015, sistem serikat sipil sudah berlaku yang ngejamin pasangan sesama jenis. Dan keluarga yang dipimpin mereka dapat hak hukum yang setara dengan pasangan heteroseksual. Lebih dari itu, warga Chile juga bisa memilih jenis kelamin mereka dengan sangat fleksibel. Orang dewasa yang belum menikah di atas 18 tahun bisa resmi mengubah nama dan jenis kelamin mereka dengan ngajuin permohonan di kantor catatan sipil. Mereka juga bisa ngurus prosedur yang sama lewat pengadilan. Remaja dari 14 sampai 18 tahun juga bisa mengubah jenis kelamin kalau ada persetujuan dari orang tua atau wali sah. Kalau enggak dapat persetujuan dari wali remaja, bisa minta intervensi hakim. Dengan sistem hukum yang menghormati dan melindungi LGBTQ+ kayak gini, Chile jadi pilihan banyak pasangan LGBTQ+ buat menetap dengan tenang.
Kolam renang super gede. Kolam renang terbesar yang pernah kamu lihat panjangnya berapa 100 meter, 200 meter, atau bahkan 500 meter. Bahkan kalau ada kolam renang sepanjang 500 meter itu nggak ada apa-apanya dibanding kolam renang super gede di Chile. Kolam renang ini dalamnya 35 meter, panjangnya sampai 1230 meter, dan bisa nampung air maksimal 250 juta liter. Kolam renang San Alfonso del Mar yang ada di Chile ini punya total luas 8 hektar atau sekitar 80.000 meter persegi, dan sudah tercatat di Guinness World Records sebagai kolam renang terbesar di dunia. Kolam renang ini pakai air laut yang dibersihkan pakai teknologi filter canggih dan suhunya dipertahankan ideal di atas 26 derajat Celcius berkat sistem otomatis. Panjangnya itu 20 kali lipat kolam renang Olimpiade dan titik terdalamnya mencapai 35 meter. Di sekeliling kolam ada pantai pasir putih buatan berbentuk bulan sabit terhampar romantis. Saking lebarnya pengunjung bisa santai naik perahu dayung atau kano langsung di dalam kolam. Kolam renang ini saking besarnya sampai dibagi jadi beberapa area. Ada area air mancur, bawah air papan loncat terapung, kolam air hangat, berbentuk piramida kaca pantai buatan, dan pelabuhan buat perahu layar dan kayak. Ini bukan cuman kolam renang, tapi hampir kayak taman air bertema, luar biasa, lembah bulan. Sebelumnya kita sudah menjelajahi Gurun Atacama dengan pemandangan mirip Mars. Sekarang mari kita ke tempat di mana kamu bisa merasakan seperti sedang berjalan di bulan. Cukup berkendara sebentar ke selatan dari San Pedro de Atacama, kamu akan tiba di tempat yang namanya Lembah Bulan Valle de la Luna. Lembah ini punya topografi unik, dulunya dasar danau dikelilingi bukit-bukit yang terkikis angin. Bentuknya mengingatkan kita pada permukaan bulan. Makanya nama Lembah Bulan pun lahir. Gundukan pasir yang luas menutupi seluruh lembah, kamu bisa dengan mudah mendaki dan duduk sambil menikmati pemandangan alam megah di sekitarnya. Perusahaan tur lokal di San Pedro ngadain tur harian saat matahari terbenam. Tapi kalau kamu mau pengalaman yang lebih nggak terlupakan, coba deh bersepeda menjelajahi tempat ini pagi-pagi buta sebelum matahari terbit dan nikmati momen sinar matahari pertama menyinari lembah. Itu bisa jadi waktu paling ajaib di Lembah Bulan. Tangan gurun. Sekali lagi kita balik lagi ke Gurun Atacama, gurun paling kering di dunia. Kali ini kita bakal melihat patung tangan raksasa yang muncul di tengah gurun. Pertama kali lihat mungkin kayak karya seni fantasi yang keluar dari film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya tangan ini adalah patung setinggi 15 meter. Namanya Tangan Gurun Mano del Desierto. Patung ini melambangkan kerapuhan manusia di hadapan alam. Seniman Chile, Mario Irarrázaval, bikin karya ini buat nunjukin betapa kecil dan rapuhnya keberadaan manusia, beserta emosi kayak ketidakadilan, kesepian, penderitaan, dan keputusasaan yang menyertainya. Karya yang penuh emosi dan ikonik ini sudah dapat pujian luas di seluruh dunia dan menyentuh hati banyak orang. Patung tangan raksasa ini selesai dibangun pada tanggal 28 Maret 1992. Dan meskipun terlihat seperti terbuat dari pasir, sebenarnya dibuat dari rangka baja dan beton, jadi kuat banget. Kota terdekatnya Antofagasta sekitar 75 kilometer dari sana, jadi gampang diakses. Turis terus berdatangan sepanjang tahun buat melihat patung ini. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, karya ini sering jadi sasaran coretan dan perusakan. Makanya perlu direstorasi secara berkala. Kalau kamu ada niat iseng mau nyoret-nyoret patung ini, hati-hati ya. Perilaku merusak lingkungan itu bisa bikin kamu didenda ratusan dolar. Nah, begitulah kita sudah bareng-bareng menjelajahi hal-hal tabu yang aneh dan budaya unik dari Chile. Semoga video ini bisa nambah pengetahuanmu tentang budaya, nilai-nilai, serta pentingnya menjaga lingkungan dan ketertiban sosial di Chile. Kami bakal balik lagi dengan cerita-cerita yang lebih seru dari seluruh penjuru dunia. Terima kasih sudah menonton.